Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan sebab pada saat ini kita kembali berjumpa dalam kasih dan anugerah Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang sedang terjadi di sekitar kita dan kita menyaksikan dalam kehidupan kita setiap hari. Tetapi sebelum lebih jauh saya akan bicara, saya ajak kita berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab saat ini Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan kesempatan sehingga kami boleh berjumpa kembali dengan seluruh umat-Mu yang menyaksikan video ini dimanapun mereka berada, ya Tuhan. Dan kiranya tema yang kami bahas saat ini akan memberikan kami pencerahan dan kami dapat mengambil sikap yang bijak di dalamnya, ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan Tuhan dan biarlah Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya sudah katakan tadi, saat ini saya akan membahas sebuah tema yang menyoroti tentang keadaan sekitar kita saat ini, yang sudah kita saksikan, kita alami, kita perhatikan yang sedang terjadi di sekitar kita. Ya, mungkin secara langsung saudara ada yang berhadapan langsung dan mungkin juga melalui media sosial yang ada kita menyaksikan banyak hal. Yaitu tentang kelompok-kelompok atau orang-orang yang mengolok-olok atau mengejek. Jadi hari ini kita akan membahas apa kata Alkitab tentang orang-orang yang suka mengejek, suka memperolok-olok, suka menganggap dirinya sendiri lebih benar dan merendahkan orang lain, serta merendahkan pandangan-pandangan keyakinan orang lain. Dan hari ini kita akan melihat berdasarkan firman Tuhan. Dan terkait dengan hal itu, judul dari bahasan kita hari ini adalah pengejek-pengejek pasti binasa. Pengejek-pengejek pasti binasa. Saya akan membaca Alkitab di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 3. Alkitab berkata begini. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kemudian satu lagi saya akan baca di dalam surat Yudas ayatnya yang ke-19. Ya. Atau mulai dari ayat 18 saja saya akan bacakan untuk kita. Ya. Saya akan bacakan Yudas ayatnya yang ke-17 saja, ya, mulai dari ayat 17. Yudas ayat 17 sampai dengan 19. Saya akan bacakan demikian. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Jadi pertama-tama tadi kita sudah baca Rasul Petrus sudah mengingatkan bahwa pada hari-hari terakhir akan muncul, akan tampil para pengejek-pengejek. Kemudian diteguhkan oleh Yudas dalam suratnya dari yang kita sudah baca tadi ayatnya yang ke-17 sampai dengan 19. Mereka akan mengejek, ya, bahwa pada akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan tampil banyak pengejek-pengejek. Akan tampil para pengejek, para pengolok-olok, ya. Jadi pengejek ini kan sama dengan orang-orang yang suka mengolok-olok. Nah, yang mengolok-olok atau yang mengejek ini bisa per orang,
bisa per pribadi, bisa juga per kelompok. Ya, bisa juga per kelompok. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang akan terjadi di akhir zaman. Menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, para pengejek-pengejek ini akan tampil. Dan kalau Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sedang menyaksikan selama ini ada muncul banyak pengejek-pengejek. Banyak yang memperolok-olok, ya, yang mengolok-olok saudara, ada yang mengolok-olok dan menganggap diri melebihi dari orang-orang yang diolok-olok itu. Ya, memang sudah pasti itu orang yang mengejek itu akan merasa diri lebih dari orang-orang yang diejek itu. Ya, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih berkualitas daripada orang-orang yang diejek. Dan kalau saudara adalah orang-orang yang percaya, kalau ejekan-ejekan itu datang kepadamu karena engkau beriman kepada Kristus, itu adalah alkitabiah. Saudara tidak perlu sakit hati, saudara tidak perlu marah, ya. Sebab kalau engkau marah kembali, engkau membalas kejahatan dengan kejahatan, apa bedanya engkau dengan mereka? Ya. Yesus pernah berkata, jangan membalas jahat dengan jahat. Ya, sebab kalau hal itu engkau lakukan, engkau tidak ada bedanya dengan mereka. Dan saat ini kita melihat Alkitab sudah memberitahukan bahwa pengejek-pengejek akan tampil. Jadi kalau saat-saat ini saudara lebih sering atau semakin sering menjumpai orang-orang yang mengejek, orang-orang yang mengolok-olok saudara secara pribadi, baik tentang dirimu sendiri, tentang pribadimu, apalagi terutama tentang imanmu, tentang keyakinanmu, tentang kitab sucimu, diejek-ejek, diolok-olok. Ini menunjukkan bahwa nubuatan Alkitab itu benar. Saudara harus bersyukur bahwa segala nubuatan Alkitab sedang digenapi. Semakin banyak Alkitab digenapi, nubuatan Alkitab semakin banyak yang digenapi. Ini menunjukkan bahwa Alkitab yang saudara percaya adalah kitab suci yang benar. Alkitab adalah firman Tuhan yang mengajarkan kebenaran kepada saudara. Ya. Dan dari firman Tuhan ini tadi kita melihat, ya, para pengejek-pengejek ini mereka akan tampil menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Jadi kalau pengejek-pengejek muncul, saudara menemukan pengejek-pengejek ini mengejek iman saudara, mengejek keyakinan saudara, mengejek kitab saudara, Alkitab saudara diejek, ini menunjukkan bahwa kedatangan Yesus itu sudah semakin dekat. Oleh sebab itu saudara berjaga-jaga, semakin teguhkan imanmu kepada Tuhan. Nah, di sini kita melihat kebenaran firman Tuhan itu, kebenaran Alkitab itu terbukti nyata. Dan seperti yang saya sudah katakan tadi, pengejek-pengejek ini pasti akan binasa. Itu sebabnya saudara jangan termasuk orang-orang yang di dalam mengejek. Di dalam kitab suci, di dalam perjanjian lama ada satu waktu ada 42 anak mengejek seorang hamba Tuhan. Ada 42 anak mengejek seorang hamba Tuhan, yaitu Elisa. Mereka mengejeknya. Kemudian Elisa sudah menegur mereka sebenarnya. Supaya mereka jangan mengejek, jangan melakukan tindakan-tindakan itu. Tetapi karena mereka terus melakukannya, maka secara tiba-tiba 2 ekor beruang dari hutan datang mencabik-cabik 42 orang itu. Dan mereka mati. Dan dari firman Tuhan ini kita telah membaca, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa pengejek-pengejek ini akan tampil. Ya, akan tampil. Entah dengan cara bagaimana, bisa secara langsung, ya, bisa secara langsung mengejek saudara atau melalui media apapun mereka akan muncul dan mereka akan mengejek. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa yang mereka ejek? Dalam ejekan ini kan sudah pasti itu menghina. Ya, dalam ejekan-ejekan itu berarti menghina. Mengejek itu berarti sama dengan menghina. Lalu apa yang mereka hina? Ya. Saya akan buka untuk kita, untuk saudara di dalam kitab 2 Tawarikh. 2 Tawarikh pasalnya yang
36 ayatnya yang ke-16. Ya. Pasal 36 ayat 16 dari 2 Tawarikh di sini dikatakan, tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman Allah dan mengejek nabi-nabinya. Jadi para pengejek ini, para pengolok-olok ini, para penghina ini, kalau mereka menghina itu, yang pertama mereka hina adalah mereka menghina utusan-utusan Allah. Mereka menghina utusan-utusan Tuhan. Mereka menghina nabi-nabi Allah. Mereka menghina hamba-hamba Tuhan. Nah, ini yang akan terjadi, dan ini mungkin saudara sedang menghadapi dan saudara menemukannya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pengejek-pengejek ini muncul baik dari lingkungan kekristenan sendiri, ada para pengejek-pengejek muncul dari kalangan Kristen sendiri, maupun dari lingkungan non-Kristen. Jadi pengejek-pengejek ini datang, muncul. Jadi pengejek ini bisa datang dari mana saja. Nah, itu Alkitab. Jadi kalau kita baca di dalam Tawarikh ini, Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam 2 Tawarikh pasal 36 ini, yang menjadi pengejek ini, orang-orang yang menghina ini justru datang dari lingkungan orang-orang Israel sendiri. Mereka menjadi pengejek karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka memberontak terhadap Tuhan. Ya. Mereka mengejek hamba-hamba Tuhan. Mereka mengejek. Mereka menghina hamba-hamba Tuhan. Mereka menghina yang memberitakan firman Tuhan. Dan mungkin itu sedang kita saksikan sekarang ini. Ada banyak sekali. Ya, baik dari lingkungan Kristen maupun dari luar Kristen, dari non-Kristen. Ya, dari orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, mereka tampil sebagai pengejek-pengejek, sebagai penghina-penghina. Dan tentu kalau hamba-hamba Tuhan yang mereka hina ini adalah memang betul-betul hamba Tuhan yang datang atas nama Tuhan dan mereka diutus oleh Tuhan. Ya, kalau mereka menghina para utusan Tuhan, itu sama dengan mereka menghina pribadi yang mengutus hamba-hamba Tuhan ini. Artinya, kalau hamba-hamba Tuhan ini, orang-orang ini adalah utusan Tuhan, maka kalau mereka dihina, maka sama dengan mereka menghina Tuhan yang mengutus mereka. Ya, jadi, siapa yang dihina oleh para penghina ini? Siapa yang diejek oleh para pengejek ini? Yang mereka ejek, yang mereka hina adalah utusan Tuhan, nabi-nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan, yang berarti mereka mengutus, mereka menghina. Ya, artinya mereka menghina Tuhan yang mengutus nabi-nabi ini. Mereka menghina Tuhan yang mengutus para nabi ini. Mereka menghina. Ya, mereka menghina Tuhan yang mengutus hamba-hamba Tuhan ini. Itu yang mereka hina. Yang kedua, siapa lagi yang mereka hina? Mereka menghina firman-Nya. Saya ulangi sekali lagi, tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya. Jadi, kalau kita perhatikan sekarang ini banyak kitab suci, saudara, ya mungkin kitab suci Alkitab banyak dihina saat-saat ini. Firman Tuhan banyak dihina. Dan ini membuktikan Alkitab ini, nubuatan Alkitab ini benar. Ya, pengejek-pengejek muncul, ya, penghina-penghina muncul, dan yang mereka hina adalah hamba-hamba Tuhan, yang mereka hina adalah firman Tuhan. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau orang menghina firman Tuhan, itu artinya mereka menghina Tuhan. Dan kalau orang menghina Tuhan, ya, kalau mereka yang sudah berhadapan dengan Tuhan, mereka yang menghina Tuhan, kalau Tuhan bertindak, mereka berlindung kepada siapa lagi? Tidak ada perlindungan yang kuat selain daripada Tuhan. Kalau orang sudah menghina Tuhan, maka yang mereka hadapi adalah Tuhan. Dan kalau mereka berhadapan dengan Tuhan, tidak ada tempat perlindungan yang cukup kuat untuk melindungi mereka dari Tuhan ketika Tuhan hendak menghukum mereka. Ya.
Jadi ini yang akan mereka hina, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mereka menghina hamba-hamba Tuhan. Mereka menghina utusan-utusan Tuhan. Dan bahkan mungkin mereka akan melakukan penganiayaan kepada pengikut-pengikut Tuhan. Dan di dalam Yohanes dia berkata orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan itu mereka menganggap bahwa mereka telah berbuat bakti kepada Tuhan. Nah, di dalam Yohanes pasal 16 ayat 2. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 2 di situ dikatakan kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Saya ulangi, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini semakin tegas firman Tuhan ini. Dan kapan ini terjadi? Ini terjadi di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kenapa mereka melakukan tindakan-tindakan menghina? Mengapa mereka melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji seperti itu? Padahal mereka mengaku mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka melakukannya karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Anak. Mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengenal Allah dengan benar. Mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar. Sebab kalau Tuhan yang benar, Dia pasti akan mengajar hal-hal yang benar. Saudara, Bapak Ibu boleh melihat video saya yang lain ya, dengan tema Tuhan yang benar mengajarkan hal-hal yang benar. Ya. Jadi ini para pengejek-pengejek ini akan muncul di akhir zaman. Mereka mengejek hamba-hamba Tuhan, mereka mengejek firman-Nya, mereka akan mengejek Alkitab, mereka akan mengejek ya, segala sesuatu yang terkait dengan firman Tuhan. Mereka akan merendahkan firman Tuhan. Mereka akan menghina firman Tuhan. Itu sama dengan mereka menghina Tuhan yang berfirman. Mereka menghina Tuhan yang mengutus hamba-hamba Tuhan ini. Dan bahkan Alkitab berkata, Yesus sendiri berkata, mereka tidak hanya menghina nanti. Bahkan mereka melakukan penganiayaan, bahkan sampai kepada tindakan pembunuhan. Dan ketika mereka melakukan pembunuhan, mereka akan merasa telah berbakti kepada Tuhan. Mungkin saja juga mereka melakukan penganiayaan, mereka melakukan pembunuhan itu sambil memanggil nama Tuhan. Dan ini menunjukkan Alkitab, sekali lagi, ini menunjukkan kebenaran Alkitab sebagai firman Tuhan. Alkitab benar-benar firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu menyaksikan ini, melihat ini sedang terjadi di sekitar saudara, bahwa ada orang pengejek, bahwa ada orang-orang yang menghina firman Tuhan, bahkan mereka sambil tertawa-tawa, ya, sambil terbahak-bahak menertawakan Alkitab, dan bahkan mungkin mereka melakukan penganiayaan terhadap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sambil mereka memanggil nama Tuhan, sambil mereka memanggil Tuhan, dan mereka merasa bahwa mereka telah berbuat bakti kepada Tuhan ketika mereka melakukan semuanya itu. Itu adalah nubuatan firman Tuhan. Lalu siapakah yang para pengejek-pengejek ini? Siapakah para pengejek ini? Yang pertama, yang para pengejek-pengejek ini adalah orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu mereka. Tadi kita sudah baca di dalam 2 Petrus tadi, ya. Di dalam 2 Petrus tadi di situ dikatakan 2 Petrus pasal 3 ayat 3, yang terutama harus kamu tahu ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Mereka menuruti hawa nafsunya. Kemudian di dalam Yudas tadi, ya, di dalam Yudas tadi, Yudas pasal 1 tadi ayatnya yang ke-18,
Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Jadi siapa para pengejek ini? Orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Mereka hidup menurut kebenarannya sendiri. Ya. Mereka hidup dengan cara hidupnya sendiri, menuruti hawa nafsunya sendiri. Mungkin pertanyaannya, tapi mereka bicara tentang Tuhan. Betul. Mereka membicarakan tentang firman Tuhan. Betul. Tetapi mereka menguasai firman Tuhan itu. Mereka menggunakan firman Tuhan itu untuk kepentingan mereka sendiri, menurut hawa nafsu mereka sendiri. Mereka, kalau bisa kita katakan, mereka mengatur Tuhan, mereka mengatur firman Tuhan. Sebab kalau orang yang diatur oleh firman Tuhan, hidup mereka akan tertib, hidup mereka akan penuh kasih, hidup mereka akan penuh belas kasihan. Itulah orang-orang yang hidup dipimpin oleh firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak dipimpin oleh firman Tuhan, orang-orang yang hidup menurut kebenarannya sendiri, orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya sendiri, mereka akan menggunakan firman Tuhan itu untuk memuaskan hawa nafsunya. Mereka akan menggunakan ayat-ayat firman Tuhan itu. Mereka menggunakan nama Tuhan. Mereka akan menggunakan nama Tuhan. Mereka menggunakan firman Tuhan untuk meluapkan amarahnya, untuk meluapkan isi hatinya. Mereka menggunakan firman Tuhan, mereka menggunakan nama Tuhan untuk kepentingannya sendiri. Ya. Orang-orang yang tidak teratur dan orang-orang tidak hormat pada Tuhan. Jadi para pengejek-pengejek ini adalah orang yang tidak menghormati Tuhan. Orang yang tidak menghargai Tuhan. Kalau seseorang yang mengaku menghargai Tuhan, dia tidak akan melakukan tindakan-tindakan penghinaan itu. Itu sebabnya Yesus berkata, jangan membalas jahat dengan jahat. Tetapi berdoalah untuk musuh-musuhmu. Berdoalah untuk orang-orang yang memusuhi engkau. Tetapi para pengejek-pengejek ini, mereka menurut hawa nafsu mereka sendiri. Mereka hidup menurut kebenaran mereka sendiri. Hidup mereka tidak teratur. Jadi coba perhatikan, hidup mereka tidak teratur. Yang kedua, di situ dikatakan orang-orang fasik. Orang fasik ini adalah orang yang membenarkan diri sendiri. Ya, itu pengertian fasik. Orang menyombongkan diri sendiri, ya, membenarkan diri sendiri, merasa diri paling benar, menyombongkan diri, mencari kesalahan. Orang-orang yang suka mencari-cari kesalahan, mencari kelemahan. Ini adalah orang-orang fasik. Bermegah dalam hal-hal yang lahiriah. Bermegah dalam hal-hal yang lahiriah. Dan banyak lagi. Ini orang-orang fasik. Orang-orang fasik. Ya, orang hidup menurut kebenaran sendiri. Segala sesuatu dinilai menurut kebenarannya sendiri, bukan menurut kebenaran firman Tuhan. Itulah ciri-ciri orang-orang fasik. Ya. Kalau Yesus berkata di dalam Matius pasalnya yang ke-23, Matius 23 ayat 15. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ini orang-orang fasik, orang-orang munafik. Para pengejek-pengejek ini, mereka begitu giat, begitu antusias membawa orang-orang lain masuk menjadi penganut agamanya. Tetapi setelah mereka menjadi penganut agamanya, mereka menjadikan orang baru ini menjadi orang yang lebih jahat, 2 kali lebih jahat dari kehidupannya sebelumnya. Yang sebelumnya orang ini adalah orang yang penuh kasih, orang yang hatinya dikuasai oleh kasih, tidak suka kekerasan.
tetapi kemudian diajari penuh dengan kekerasan, diajari dengan kebencian. Ini yang terjadi. Dan Yesus ini mencela orang-orang Yahudi yang melakukan tindakan yang demikian. Ternyata orang-orang Yahudi, mereka melakukan tindakan-tindakan, mereka berusaha mengajak orang untuk menjadi penganut agamanya. Tetapi setelah menjadi penganut agamanya, orang itu bukan menjadi lebih baik, tetapi justru lebih jahat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat-saat ini kalau kita saat-saat ini kita tidak membawa orang untuk masuk menjadi penganut agama kita, ya, tetapi menjadi pengikut Kristus, menjadi orang-orang penyembah Kristus. Sebab kalau menjadi pengikut agama, ya, agama itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu adalah Kristusnya. Yang menyelamatkan itu adalah Tuhannya, bukan agamanya. Agama itu tidak menyelamatkan. Agama itu adalah buatan manusia. Tetapi Tuhan, Dia ada dengan sendirinya. Dia yang berkuasa atas segalanya. Oleh sebab itu, saudara, ya, kalau saudara menjadi pengikut Kristus, jadilah pengikut Kristus yang sejati dengan melakukan segala perintah-perintah Kristus. Kalau saudara menjadi pengikut Kristus, saudara menjadi pengikut Yesus, maka lakukanlah apa yang menjadi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Yesus di dalam firman Tuhan melalui Alkitab. Ya. Jadi siapakah yang menjadi pengejek-pengejek ini? Mereka adalah orang yang hidup menurut hawa nafsunya sendiri. Yang kedua, orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang membenarkan diri sendiri, menyombongkan diri, membanggakan diri sendiri, dan merendahkan yang lain. Suka mencari kesalahan orang lain, suka mencari kesalahan-kesalahan. Kemudian memegahkan hal-hal yang lahiriah. Memegahkan hal-hal yang lahiriah. Bangga dengan hal-hal yang lahiriah. Tetapi hal rohani dia tidak tahu. Nah, inilah orang-orang fasik. Lalu apa upah atau bagaimana akhir hidup dari mereka, orang-orang pengejek-pengejek ini? Ya, para pengejek ini, orang yang menuruti hawa nafsu sendiri, orang-orang fasik ini, apa yang menjadi upah mereka? Ya, apa yang akan terjadi kepada mereka? Yang pasti adalah ibadah mereka pasti tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, ibadah mereka tidak berkenan kepada Tuhan. Saya akan bacakan di dalam Yesaya pasal 1 ayat 11 sampai 15. Untuk apa korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Ya. Jadi ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, upah dari para pengejek-pengejek, upah dari orang-orang fasik, yaitu ibadah mereka tidak dikenan oleh Tuhan. Ibadah mereka tidak diterima oleh Tuhan. Jadi mereka melakukan ibadah pun, walaupun mereka merasa, para pengejek ini, para orang fasik ini, mereka merasa mereka telah beribadah kepada Tuhan. Tetapi itu hanya perasaan mereka saja. Bagi Tuhan, ibadah mereka tidak ada. Sebab Tuhan tidak menerima ibadah mereka. Tuhan tidak menerima pengabdian mereka. Ya? Tuhan tidak akan
menerima segala korban mereka. Ya, nih. Matius pasal 5 ayat 7 sampai ayat 9. Saya baca demikian. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi, orang-orang munafik, orang-orang fasik ini, para pengejek-pengejek ini, ibadah mereka tidak dikenan oleh Tuhan, tidak diterima oleh Tuhan, ibadah mereka tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, kemudian di sini dikatakan percuma, ya, segala ibadah mereka adalah percuma. Mereka adalah orang-orang munafik. Ya, hati mereka jauh dari Tuhan, tapi mulut mereka memanggil Tuhan. Ya, hati mereka jauh dari Tuhan. Mulut mereka teriak-teriak nama Tuhan, meneriakkan nama Tuhan, meneriakkan mungkin ayat-ayat firman Tuhan. Tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Dari mana taunya? Dari tindakan-tindakan mereka. Jadi saya mau beritahu, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, buktikan bahwa saudara adalah orang beriman. Itu bukti, itu nyatakan melalui perbuatanmu. Yang kedua, apa atau bagaimana akhir hidup orang-orang pengejek-pengejek ini, orang-orang fasik ini? Yang kedua adalah Tuhan akan membinasakan mereka. Saya kembali di dalam 2 Tawarikh tadi. 2 Tawarikh pasalnya yang ke-36, ayatnya yang ke-17. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdi melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka, dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan. Semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Jadi, seperti judul kita tadi, bahwa pengejek-pengejek ini pasti binasa. Jadi, upah dari para pengejek, upah dari orang fasik adalah Tuhan akan membinasakan mereka. Tuhan akan membinasakan mereka. Ada saja cara Tuhan akan membuat mereka menjadi kacau. Dalam keluarganya, mungkin saja keluarganya dikacaukan. Suaminya, istrinya, anak-anaknya, pekerjaannya, usahanya, bisnisnya. Mungkin Tuhan akan hancurkan, entah dengan cara apa. Kenapa Tuhan melakukan semuanya itu? Karena orang-orang fasik itu, para pengejek-pengejek itu, mereka telah tampil menjadi lawan Tuhan. Ketika mereka mengolok-olok, ketika mereka menghina, ketika mereka merendahkan, ketika mereka mengejek hamba-hamba Tuhan, mereka mengejek para nabi-nabi Tuhan, mereka mengejek firman-Nya, mereka merendahkan firman-Nya, maka ini yang akan mereka terima. Ibadah mereka tidak dikenan, jadi percuma saja semua ibadah yang mereka lakukan. Percuma semua korban yang telah mereka lakukan. Pengorbanan yang mereka lakukan menjadi percuma. Yang kedua, Tuhan akan membinasakan mereka. Mungkin tidak langsung mati, ya, tetapi Tuhan akan membuat mereka akan mengalami kesulitan. Mungkin pecah dalam keluarga, ya, suami istri mereka akan mengalami masalah, bencana. Pekerjaan mereka di pekerjaan mereka mengalami kendala. Mungkin mereka dipecat atau hancur usahanya. Tuhan punya banyak cara untuk membalaskan kepada orang-orang yang menjadi musuhnya. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya? Orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, kepada Kristus, yang mengaku percaya kepada Kristus, yang mengaku percaya kepada kitab sucinya, kepada Alkitab sebagai firman Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Ya. Di dalam Yudas tadi dikatakan, ya, saya kembali ke Yudas lagi, Bapak Ibu.
Yudas pasal 1 tadi ayatnya yang ke-20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya kepada Kristus? Bangunlah imanmu. Jadi semakin banyak tantangan yang engkau hadapi, itu adalah media yang Tuhan izinkan untuk membangun imanmu. Kalau engkau diejek, engkau melihat imanmu diejek, engkau melihat, engkau merasakan engkau dihina, engkau didiskriminasi, engkau dipersulit, kitab sucimu dihinakan, imanmu dihina. Jangan sakit hati dan jangan marah dan jangan juga menjadi kecil imanmu. Jangan imanmu menjadi melemah. Tetapi gunakanlah itu sebagai alat untuk meningkatkan imanmu. Sebab pelaut yang hebat itu diciptakan, itu dibentuk oleh angin yang ribut, oleh badai yang kuat. Kemudian Raja Wali itu akan terbang tinggi ketika badai besar. Dia akan terbang tinggi. Raja Wali itu tidak pernah takut kepada badai. Hanya burung pipit, burung-burung kecil yang takut kepada badai. Tetapi Raja Wali, dia senang. Semakin besar badainya, dia akan semakin terbang tinggi. Semakin besar badainya, dia semakin tenang. Dia hanya membuka kepak sayapnya, dan dia terbang berputar-putar di atas udara itu. Apakah saudara adalah seorang Raja Wali, atau saudara adalah seorang burung pipit? Atau burung gereja yang takut terhadap angin kencang? Kalau saudara Raja Wali, jangan takut. Imanmu jangan menjadi lemah ketika engkau menghadapi cobaan-cobaan, ketika engkau direndahkan, ketika engkau dihina, ketika agamamu dihina, ketika firman Tuhan, ketika kitab sucimu dihina. Jangan menjadi lemah imanmu, dan jangan juga menjadi berdosa dengan membalaskan kejahatan, dan jangan engkau juga berdosa dengan berbalik melakukan penghinaan. Jangan engkau mengambil perbuatan yang sama. Jadi apa yang harus dilakukan oleh orang percaya? Bangun imanmu di atas dasar yang kuat. Ya, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Jadi hinaan, cemoohan, intimidasi, kebencian yang engkau alami karena imanmu kepada Kristus, itu Tuhan izinkan sebagai alat bagimu, bagi kita semua untuk terbang tinggi, untuk meningkatkan, untuk membangun iman yang kokoh dan iman yang semakin suci. Bangunlah imanmu di atas iman yang suci. Yang kedua, di situ ayat 21 dikatakan, peliharalah dirimu demikian di dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ayat 22, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka, artinya perbuatan. Ya, pakaian itu bicara tentang perbuatan. Bencilah perbuatan yang jahat itu, jangan engkau ambil bagian. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Jadi tetaplah berbelas kasihan. Artinya berdoalah untuk orang-orang yang menghina engkau, orang-orang yang melemahkan engkau, orang-orang yang melecehkanmu, orang-orang yang menghina imanmu, orang-orang yang menghina kitab sucimu. Berdoa untuk mereka. Berdoa, mohon belas kasihan dari Tuhan untuk mereka. Ya, sebab di sini dikatakan, tetaplah selamatkanlah mereka dengan jalan merampas dari api. Selamatkan mereka. Jangan benci, jangan membalas jahat dengan jahat. Tetapi berdoalah untuk orang-orang yang memusuhi engkau. Berdoalah untuk orang-orang yang merendahkan. Berdoalah untuk orang-orang yang mengejek engkau. Berdoalah untuk orang-orang yang mengintimidasi engkau karena imanmu kepada Kristus. Maka Tuhan akan bertindak
Tuhan akan menolongmu dan Tuhan akan bertindak kepada orang-orang itu juga. Dan yang pasti berdoalah untuk mereka supaya mereka juga mengalami belas kasihan Tuhan, supaya mereka mengalami sentuhan Tuhan. Ya. Seperti Saulus yang begitu berapi-api ingin membinasakan orang-orang percaya. Saulus yang di dalam misinya untuk menghancurkan orang-orang percaya kepada Tuhan, tetapi dalam perjalanannya ia bertemu dengan Kristus, lalu ia bertobat. Dan bahkan ia menjadi penginjil hebat, ia menjadi rasul yang hebat, ia menjadi pemberita firman Tuhan yang hebat. Ia memberitakan firman Tuhan di mana-mana, di Eropa, ya sampai ke Eropa ia memberitakan firman Tuhan, sampai ke tanah Arab juga Paulus memberitakan firman Tuhan. Padahal ia sebelumnya adalah orang yang sangat membenci para pengikut Kristus. Itu sebabnya jangan pernah membalas jahat dengan jahat. Tetapi berdoalah untuk orang-orang yang menghina imanmu, orang-orang yang menghina kitab sucimu, orang-orang yang menghina engkau karena imanmu kepada Tuhan. Bangunlah imanmu di dasar kasih dan tetaplah berdoa untuk mereka. Jadi apa yang harus dilakukan? Bangunlah iman, tetap berbelas kasihan, dan berusahalah memberikan damai sejahtera. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya menghadapi orang-orang ini? Orang-orang para pengejek-pengejek ini, para penghina ini, yang harus dilakukan adalah bangunlah imanmu yang kokoh, iman yang suci. Kemudian yang kedua, tetaplah berbelas kasihan dengan mendoakan mereka para pengejek-pengejek itu supaya mereka bertobat dan juga menjadi pengikut Kristus. Dan ketika mereka menjadi pengikut Kristus, mereka juga berdoa ketika mereka dihina, ketika mereka dikucilkan, ketika mereka direndahkan karena mereka telah memilih percaya kepada Kristus. Supaya mereka kuat di dalam imannya kepada Kristus. Tuhan Yesus sudah mau datang, saudara. Tuhan Yesus sudah mau datang. Dan kejahatan akan semakin bertambah-tambah. Ada banyak peristiwa yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Akan terjadi murtad besar-besaran. Akan banyak orang meninggalkan Yesus. Akan banyak orang meninggalkan imannya kepada Yesus. Itu akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Para pengejek-pengejek hari ini kita mendengarkan bahwa para pengejek-pengejek akan muncul. Dan itu akan semakin giat. Dan itu akan terus bertambah-tambah. Sampai Tuhan Yesus datang nanti. Pengejek-pengejek itu akan semakin sempurna. Sampai Tuhan Yesus datang. Jadi yang akan terjadi, kejahatan akan semakin sempurna sampai Yesus datang. Kemurnian, kesucian orang-orang percaya, kesucian orang-orang beriman juga akan semakin disempurnakan sampai Tuhan Yesus datang. Ya, jadi dua-duanya akan makin sempurna. Kejahatan akan makin sempurna, kesucian juga makin sempurna. Kejahatan semakin sempurna untuk dihukum, demikian juga kesucian akan semakin disempurnakan untuk mendapatkan upah daripada Tuhan. Jadi, saudara memilih yang mana? Saya hanya menganjurkan, pilihlah kebenaran. Dan pilihlah hidup kudus di dalam Tuhan. Pilihlah tetap beriman kepada Kristus. Pilihlah beriman kepada Kristus. Pilihlah beriman kepada firman Tuhan, kepada Alkitab. Meskipun engkau dihina, meskipun engkau direndahkan. Tetapi Tuhan akan membela. Sebab Tuhan akan membinasakan para pengejek-pengejek. Tuhan akan membinasakan orang-orang fasik. Jadi, pengejek-pengejek itu sama dengan orang-orang fasik. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, dan Tuhan menuntun kita menjadi orang-orang bijaksana, dan kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami dengar saat ini. Biarlah Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kami. Kami menjadi pelaku firman-Mu. Dan biar kami menjadi semakin giat di dalam iman kami kepada Tuhan. Meskipun banyak cobaan, banyak tantangan yang kami hadapi. Banyak ejekan yang kami hadapi. Tetapi kami makin kuat di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.